Selamat pagi adik-adik semua. Selamat datang di Sekolah Minggu Online hari ini. Nah, hari ini Kak Elga dan Kak Windar akan menemani adik-adik sekolah minggu. Yeay! Ngomong-ngomong, gimana nih kabar adik-adik hari ini? Puji Tuhan, luar biasa. Yes, yes, yes! Wah, Kak Windar, kayaknya adik-adik masih kurang semangat nih. Nah, adik-adik di rumah udah pada mandi kan? Udah seger, harusnya bisa lebih semangat. Betul Kak Elga, gimana kalau kita ulangi sekali lagi? Gimana kabar adik-adik hari ini? Puji Tuhan, luar biasa. Yes, yes, yes! Yeay! Hari ini, siapa yang udah siap memuji dan mendengarkan cerita Alkitab? Ayo angkat tangannya. Aku Kak, aku. Tuh lihat, adik-adik di rumah juga pada angkat tangan Kak. Iya Kak Windar, banyak yang angkat tangan nih. Oh iya, sebelum kita memuji Tuhan, Kak Elga mau tanya dulu nih. Apa tuh Kak? Kak Windar dan adik-adik di rumah tahu Bapak Abraham? Bapak Abraham, aku tahu Kak. Nah, untuk memulai sekolah minggu pagi ini, Kakak mau ajak adik-adik untuk menyanyikan lagu Bapak Abraham. Nah, adik-adik di rumah, yuk kita bangkit berdiri, ikuti gerakan Kak Windar dan Kak Elga ya. Musik! Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar. Oke, adik-adik boleh duduk kembali. Sebelum kita memuji Tuhan lagi, kita berdoa dulu yuk adik-adik. Kita minta pimpinan Tuhan supaya sekolah minggu hari ini berjalan lancar. Yuk adik-adik kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Tuhan. Kami mengucap syukur karena Tuhan telah menyertai kami dalam tidur kami tadi malam. Sehingga pada pagi hari ini kami boleh bangun dalam keadaan sehat. Tuhan Yesus, pada kesempatan kali ini kami mengikuti sekolah minggu online Tuhan. Kiranya Engkau berkati dari awal hingga akhir, sehingga sekolah minggu boleh berjalan dengan lancar. Tuhan juga berkati untuk firman yang akan disampaikan pada hari ini, sehingga boleh kami terima dan kami laksanakan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Kak Elga dan adik-adik di rumah, biar lebih semangat lagi sekolah minggunya, kita pujikan lagu Hatiku Penuh Nyanyian yuk. Ayo, adik-adik kita bangkit berdiri, kita memuji dan menyembah Tuhan dengan hati yang penuh nyanyian. Musik! Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi
Yesus, 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 oh dialah Raja. Oke adik-adik, silahkan duduk kembali. Yuk adik-adik duduk dulu ya. Kak, kita kan tadi udah memuji Tuhan, udah berdoa juga. Terus sekarang kita ngapain lagi nih? Nah, sekarang kita akan mendengarkan cerita Alkitab nih, Kak. Wah asik, cerita minggu ini tentang siapa Kak? Tentang tokoh Alkitab yang udah kita sebut namanya di pujian awal tadi, Kak. Hayo adik-adik tahu nggak? Ayo. Itu Kak, ada yang jawab Abraham, bener nggak? Betul, Kak. Nah, adik-adik di rumah pinter-pinter banget ini, Kak. Bener. Nah, kalau gitu adik-adik di rumah siapkan Alkitab kalian dulu ya. Yuk siapkan Alkitabnya ya. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita tentang Bapak Abraham, yuk kita siapkan hati kita dengan menaikkan pujian Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Dia mati bagiku, dosaku dihapusnya, sorga pun terbukalah. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Shalom adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian? Tentunya luar biasa ya. Adik-adik, kita harus tetap bersyukur ya. Meskipun kita cuma dari rumah, tapi kita masih bisa ibadah skala minggu. Yuk, sudah siap belum mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini? Ayo, kita mau berikan sikap yang terbaik untuk Tuhan. Duduk yang baik, yang manis. Jangan lupa siapkan Alkitab. Kita mau dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan Bu Jarot memohon ya, adik-adik jangan meninggalkan sampai ibadah sekolah minggu ini selesai. Ikuti ya adik-adik. Janji ya. Nah, anak-anak Tuhan yang baik pasti bisa menepati janji. Sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, mari kita mau awali di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat Tuhan hari ini. Tuhan, kami anak-anak-Mu sebentar lagi akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berkati kami, berkati hati kami, berkati pikiran kami, supaya kami mengerti akan firman Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah, adik-adik firman hari ini akan mengambil tema janji harus ditepati. Akan terambil dalam Alkitab Kejadian 15 ayat 1 sampai 12 dan dilanjutkan ayat 17 dan 18.
Lumayan panjang ya adik-adik, tapi nanti ini Bu Jarot akan membacakan hanya ayat 1 sampai 5. Ayo dibuka Alkitabnya, adik-adik kelas kecil yang sudah pandai membaca, kita baca bersama ya. Kejadian 15 ayat 1 sampai 5. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu. Upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya. Demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Demikianlah firman Tuhan. Nah, adik-adik, Jarot mau bertanya kepada kalian semua. Adik-adik pernah enggak mendapatkan janji dari seseorang? Dari ayah atau ibu, dari kakak, saudara, dari teman, atau dari bapak dan ibu guru yang ada di sekolah. Atau mungkin sebaliknya, adik-adik pernah berjanji kepada mereka. Contohnya, berjanji untuk tidak bangun siang lagi. Berjanji untuk tidak malas-malasan lagi. Berjanji untuk rajin berdoa, rajin belajar. Berjanji untuk selalu mengerjakan tugas rumah ataupun PR. Nah, seperti firman Tuhan kali ini, Tuhan berfirman kepada Abram. Tuhan berjanji kepada Abram, Dia akan memberikan keturunan sebanyak-banyaknya. Hingga suatu saat nanti bisa menjadi suatu bangsa yang besar. Adik-adik tahu siapa itu Abram? Ya, betul. Abram adalah yang kemudian kita kenal dan kita sapa sebagai Bapak Abraham. Bapak Abraham adalah bapak dari segala bangsa. Bapak orang yang beriman. Adik-adik, pada waktu itu Abram ini sudah diberikan kelimpahan oleh Tuhan. Dia memiliki kambing dan domba yang banyak, sehat-sehat, bagus. Abram dan istrinya Sarah juga memiliki pengikut yang setia, yang dapat melayani mereka. Namun apa adik-adik? Ada satu kerinduan di hati Abram. Di usianya yang sudah tidak muda lagi, boleh dibilang Abram dan Sarah ini sudah jadi oma dan opa ya adik-adik. Sudah tidak muda lagi, sudah usia lanjut. Abraham dan Sarah ini menginginkan keturunan atau anak supaya menjadi ahli warisnya. Nah, Tuhan berjanji kepada Abraham. Dia berjanji bahwa Tuhan akan memberikan keturunannya sebanyak-banyaknya. Sebanyak apa adik-adik? Sebanyak bintang-bintang yang di langit. Sebanyak butiran pasir yang ada di pantai. Adik-adik bisa menghitung jumlah bintang-bintang yang ada di langit? Di langit yang luas. Berapa? 10, 20, 100. Banyak ya adik-adik. Tidak bisa dihitung jumlahnya. Begitulah janji Tuhan kepada Abraham. Dia akan memberikan keturunan yang sebanyak-banyaknya hingga menjadi suatu bangsa yang besar. Adik-adik, Abraham menerima janji Tuhan. Meskipun dalam hatinya juga bertanya-tanya, bagaimana ya cara Tuhan
memberikan keturunan kepadanya dan kepada Sarah yang sebanyak-banyaknya. Padahal waktu itu Abram dan Sarah sudah tidak muda lagi. Sudah lanjut usianya adik-adik. Namun karena Bapak Abraham ini adalah percaya kepada Tuhan, dia percaya dan dia tetap taat kepada perintah Tuhan. Meskipun Abraham ini belum melihat, tapi dia percaya adik-adik. Dia sabar menunggu janji Tuhan. 1 tahun, 2 tahun, bukan adik-adik. Berpuluh-puluh tahun. Abraham tetap percaya, taat dan setia kepada Tuhan, menunggu janji Tuhan. Dan akhirnya di saat usia Sarah dan Abraham sudah semakin tua, Sarah melahirkan seorang bayi. Janji Tuhan dikenapi. Abraham dan Sarah begitu luar biasa bersyukur kepada Tuhan. Dia bersyukur dan berjanji akan lebih menjadi orang yang beriman, selalu beriman kepada Tuhan. Taat akan perintah-perintah Tuhan. Nah, adik-adik, dari cerita firman Tuhan hari ini, kita semua mau belajar kepada Abraham yang selalu menjadi orang yang beriman. Apa itu beriman? Beriman adalah percaya dan taat. Melakukan perintah-perintah Tuhan meskipun terkadang sulit. Meskipun terkadang tidak masuk akal. Kayak tidak mungkin ya. Tapi percaya Tuhan pasti menolong. Beriman di saat kita sedang jatuh, kita selalu kembali kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan, bertobat dan memohon ampunan kepada Tuhan. Seperti Bapak Abraham. Percaya dan taat selalu. Percaya kepada janji Tuhan meskipun Bapak Abraham belum melihat. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan juga tidak berjanji hanya untuk Abraham saja ya. Tuhan juga berjanji untuk kita semua, anak-anaknya. Melalui apa Tuhan berjanji? Tuhan berjanji melalui firman-firman-Nya di dalam Alkitab. Oleh karena itu, ayo kita mau rajin membaca Alkitab supaya tahu apa sih janji Tuhan kepada kita di dalam hidup kita. Banyak ya, janji keselamatan, ya. Janji kita mau dapat umur yang panjang nih kalau kita anak-anak itu menghormati orang tuanya, menghormati ayah dan ibu. Dan masih banyak lagi janji-janji Tuhan kepada kita. Adik-adik, sebagai orang yang percaya, anak-anak Tuhan, kita harus percaya ya. Janji Tuhan, kita harus tetap taat dan setia kepada Tuhan. Begitu juga di dalam kita berjanji sebagai anak-anak Allah, kita harus berani untuk bisa menepati janji. Seperti yang Tuhan sudah contohkan kepada Abraham. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan selalu menepati janjinya. Oleh karena itu, jangan mudah kita menyampaikan atau mengucapkan janji. Namun sebagai anak Tuhan, kita harus berani untuk menepati janji. Dan ingat ya adik-adik, janji Tuhan itu untuk kita hanya ya dan amin. Selamat berproses adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Mari sebelum kita mau akhiri, mari kita mau tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh belajar dari teladan Bapak Abraham. Bapak dari segala bangsa, Bapak dari orang beriman. Kami mau belajar untuk kami boleh semakin beriman kepada Tuhan. Percaya dan taat atas segala perintah Tuhan. Kami juga percaya bahwa janji-janji Tuhan hanya iya dan amin. Terima kasih Tuhan, kami juga mau belajar menjadi anak-anak-Mu yang berani untuk menepati janji-janji. Seperti Tuhan, Kau boleh sudah mengajarkan kami untuk tidak pernah mengingkari janji. Janji-Mu selalu datang di tepat waktu, ya Tuhan. Kau tidak pernah mengingkari janji Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan yang menolong kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.
Shalom adik-adik. Setelah kita menerima berkat melalui firman Tuhan, tibalah saatnya kita membaca ayat indah. Ayo adik-adik yang di rumah, kita membaca ayat indah ini secara bersama-sama. Kalau ada adik-adik yang belum bisa membaca, ikuti kata kakak ya. Ayat indah terambil dari Kejadian 15 ayat 5. Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, demikian banyaknya nanti keturunanmu. Ayo kita baca sekali lagi ayat indah ini. Kejadian 15 ayat 5. Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, demikian banyaknya nanti keturunanmu. Gimana nih firman Tuhan hari ini? Luar biasa ya adik-adik? Luar biasa sekali, Kak. Melalui penggenapan janjinya kepada Abraham, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk menepati janji yang sudah kita buat. Betul adik-adik. Mungkin kita pernah berjanji untuk tidak bangun kesiangan saat sekolah offline atau online. Berjanji untuk mengerjakan PR, berjanji untuk membantu orang tua. Nah, kita harus menepati janji-janji itu adik-adik. Wah, ternyata berjanji itu berat ya, Kak. Iya Kak Elga. Oleh karena itu, kita harus belajar agar tidak mudah mengucapkan janji jika kita tak sanggup untuk menepatinya. Siap, Kak. Nah, selanjutnya kita mau ngapain nih, Kak? Selanjutnya kita mau persembahan ya adik-adik. Nah, untuk mengiringi persembahan, yuk kita pujikan lagu Segala Puji Syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Sampailah kita di penghujung ibadah sekolah minggu online. Mari kita bersama-sama menutup ibadah ini dengan doa penutup dan persembahan. Ayo adik-adik kita ambil sikap berdoa dengan duduk yang manis, melipat tangan dan menutup mata. Bapa kami yang di sorga, Tuhan yang kami sembah,
Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kembali kami anak-anakmu menghadap ke hadirat-Mu, mengucapkan puji dan syukur atas berkat yang boleh terus kami rasakan dalam hidup kami. Terkhusus penyertaan-Mu sungguh nyata sepanjang ibadah ini. Kami boleh merasakan sukacita dan berkati ya Bapa, untuk setiap firman yang kami dengar boleh menjadi berkat buat hidup dan kehidupan kami. Bapa kami yang di sorga, pada kesempatan ibadah online ini, kami juga sudah mengumpulkan persembahan atas berkat-berkat yang boleh kami terima. Berkati dan sucikan persembahan yang sudah terkumpul ini, sehingga bisa menjadi alat kelebaran-Mu di Komisi Anak GKJ Arca Winangun. Bapa kami di sorga, kami juga mohon berkat-Mu untuk anak-anak yang saat ini sedang menghadapi ujian PTS. Berkati untuk segala persiapan yang boleh mereka lakukan. Untuk mereka diberikan ketekunan dalam belajar dan kepintaran, sehingga mereka bisa mengerjakan dengan baik dan memperoleh hasil yang sesuai dengan apa yang kami lakukan dan atas berkat-Mu. Bapa kami di sorga, kami akan menutup doa ini dengan doa seperti yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Wah, nggak kerasa ya Kak, sekolah minggu ini udah mau selesai nih. Iya nih Kak. Kak Windar, ada yang mau disampaikan gak nih ke adik-adik? Ada Kak. Adik-adik harus ingat teladan yang Tuhan beri pada hari ini. Bahwa kita harus belajar untuk menepati janji-janji yang sudah kita buat. Dan kita jangan mudah membuat janji jika kita tidak mau menepatinya. Betul itu. Dan untuk menutup sekolah minggu hari ini, yuk kita bangkit berdiri, kita pujikan lagu Allahku Besar. Musik! Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom adik-adik. Shalom adik-adik. Sayang pada Sorry. Kali ini kita
Kami kemarin di dalam minum.